Baik Bapak Ibu terkasih, saudara terkasih, kita akan mulai dengan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari tenangkan hati pikiran kita, arahkan pandangan kita kepada Tuhan, dan biarlah kita memulai ibadah kita pada hari ini menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih. Engkau yang mengasihi kami telah memberkati kami. Pagi ini kalau kami ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami dan menyertai kehidupan kami. Oleh sebab itu kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama. Biarlah hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah kami memulai bersama dengan Tuhan. Tuhan ibadah kami maupun pelayanan kami. Sehingga semua yang kami lakukan di Tuhan menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu ketika kami akan memulai dengan ibadah maupun pelayanan kami pada saat pagi hari ini, minta Tuhan mengurapi kami semua. Sehingga ketika kami beribadah melayani Tuhan, semua yang kami lakukan Tuhan tidak sia-sia. Itu akan menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-hamba yang Tuhan persiapkan untuk melayani jemaat pada saat pagi hari ini, urapan Tuhan memberkati mereka semua, menolong mereka semua, memampukan mereka semua, sehingga pelayanan mereka lakukan pada saat pagi hari ini pelayanan luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami semua jemaat yang hadir pada saat pagi hari ini, Tuhan berkati kami semua, persiapkan hati pikiran kami semua, sehingga ketika kami masuk dalam ibadah, kami akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Jemaat yang masih dalam perjalanan, Tuhan jaga lindungi mereka, tibakan mereka dengan selamat sampai di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Segala hal yang tidak benar kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, dan biar Roh Kudus yang mengambil alih ibadah maupun pelayanan kami pada saat pagi hari ini. Terpujilah namamu. Ini doa ucapan syukur kami buka ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya jumpa jemaat Tuhan untuk berdiri. Di hadapan
Tuhan kepada kita. Oleh itu kita harus selalu berucap syukur kepada Tuhan. Bagi dia. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari Komsel Galilea. Namanya ada
Sekali lagi dengan penuh kasih saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. pujian bagimu Bapa. Kami berkata kepada Engkau, Tuhan Engkau dahsyat. Kami berkata kepada Engkau, Bapa Engkau luar biasa. Engkau sungguh ajaib atas hidup kami. Kami masih ada sampai saat ini. Itu karena kebaikan-Mu. Itu karena kasih-Mu Bapa. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan duduk bersama-sama dengan Engkau Bapa. Kami akan mendengarkan perkataan Bapa yang dapat menguatkan kehidupan kami dari hari lepas hari Bapa. Tuhan Engkau ambil alih setiap kehidupan kami Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Engkau ambil alih pikiran, Engkau ambil alih hati dan jiwa roh kami. Tuhan pagar dengan kuasa-Mu Bapa. Kami patahkan setiap rencana iblis yang berusaha Tuhan untuk mengganggu setiap konsentrasi kami.
membuat kami malas, membuat kami cuek, membuat kami ngantuk. Kami patahkan itu di dalam nama Yesus Kristus. Kami minta Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Shalom. Masih belum sepakat, semangat. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita datang ke tempat ini karena kita mau mencari Tuhan. Kita datang ke tempat ini karena kita mau apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Dengan pasti Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Katakan di sebelah kiri kanan, Tuhan itu baik. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang kita lihat apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada siang hari ini. Pastikan bahwa tadi malam Ibu bilang singkat, jelas dan padat. Yang ini mereka kasih kode kalau sudah mereka sudah mulai ke kamar mandi. Jadi tinggal kode saja ya ibu-ibu yang tadi malam yang kerja keras luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pastikan bahwa Bapak Ibu Saudara yang duduk sebelah kiri kanan, kalau ada yang ngantuk langsung pukul dia saja. Bilang gini, jangan berikan kesempatan bagi iblis. Kalau ada yang main HP, buka-buka acak-acakan saja, jangan berikan kesempatan bagi iblis. Ada amin? Kita datang di sini untuk siapa? Untuk Tuhan. Hati kita, jiwa roh kita untuk Tuhan. Fokus kita untuk Tuhan. Bukan kita datang di sini di gereja sini bukan untuk mau tidur, bukan untuk mau main HP ya. Oke, Tuhan Yesus berkati. Mari kita lanjut saja buka satu kebenaran firman Tuhan, singkat, jelas dan padat sesuai perjanjian ibu-ibu doang. Persetujuan pula dari Papi Gembala ke tadi malam begitu. Oke, satu kebenaran firman Roma 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Oke, kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, bisa lihat di HP, bisa buka Alkitab. Saya akan membaca Roma pasal 5 ayat 5. Di sini berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berada di dalam satu pergumulan hidup. Saya mau berkata buat Bapak Ibu Saudara, ada yang tidak punya pergumulan? Pasti semua yang ada di tempat ini punya pergumulan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, pengharapan tidak mengecewakan. Saya menggarisbawahi lagi, pengharapan tidak mengecewakan. Ini salah satu janji Tuhan kepada kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di hati kita. Yang harus kita ketahui Bapak Ibu Saudara, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah. Tuhan memiliki kasih atas hidup kita, dicurahkan atas hati kita. Dan Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, yaitu Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengharapan yaitu keyakinan yang kuat pada sesuatu yang baik untuk mencapai tujuan. Pengharapan berbicara bahwa kita punya suatu keyakinan yang kuat, yang kokoh, dan melakukan pengharapan itu sesuatu yang baik, dan itu adalah suatu tujuan. Bapak Ibu Saudara, kita punya pengharapan berarti ada tujuan. Sekali lagi, kita punya pengharapan berarti ada satu
Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pengharapan tidak mengecewakan. Nah, kita akan melihat ada berapa hal tentang pengharapan tidak mengecewakan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, di sini di Roma pasal 5 ayat 3 dan 4, saya baca Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saya menggarisbawahi, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, pengharapan tidak mengecewakan, yaitu pengharapan sebagai proses. Bapak Ibu Saudara, pengharapan tidak mengecewakan karena pengharapan sebagai proses. Pengharapan adalah proses. Bapak Ibu Saudara, kita mengharapkan sesuatu, ada proses. Seperti firman Tuhan tadi berkata bahwa ada ketekunan, tahan uji. Apa yang kita harapkan, apa yang kita sedang gumulkan, ada proses, memiliki ketekunan, memiliki tahan uji. Bapak Ibu Saudara, dan proses ini membawa kita untuk melihat pengharapan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, coba saya buka di Roma 8 ayat 24 dan 25. Roma 8 ayat 24 dan 25. Saya baca dan Bapak Ibu Saudara menyimak. Roma 8 ayat 24 dan 25. Ya, saya baca. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat. Lanjut. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Oke, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, pengharapan tidak mengecewakan itu adalah proses. Menjalani kehidupan proses. Jadi pengharapan, Bapak Ibu Saudara, apa yang tidak kita lihat, kita menanti dengan tekun. Saya menggarisbawahi Bapak Ibu Saudara, menanti dengan tekun, Bapak Ibu Saudara. Jadi kehidupan kita ini ada proses. Saya memberikan satu contoh, ya. Kita punya satu pengharapan untuk gereja kita untuk terselesaikan, Bapak Ibu Saudara. Harapan kita selesai dan tinggal berapa langkah lagi selesai. Bapak Gembala dan Ibu Gembala punya harapan, berdoa, bergumul. Ada proses tidak? Kita tanya ketua pembangunan, proses tidak? Ada. Bapak Ibu Saudara, proses tahan uji, Bapak Ibu Saudara. Apa masalah, orang bicara sebagainya, tidak mungkin dan tidak mungkin dan tidak mungkin. Proses dalam pergumulan, Bapak Ibu Saudara, proses untuk buat proposal. Tapi apa yang kita lihat? Tuhan berkata, pengharapan tidak mengecewakan. Dan tinggal berapa langkah kita akan menikmati. Itu proses. Bukan saja langsung bim salah bim, dalam nama Yesus jadi gedung. Tidak. Bapak Ibu Saudara, proses. Dan proses itu kita bertekun, kita tetap bergumul, kita tetap tahan uji dalam pergumulan itu, Bapak Ibu Saudara, dan kita menikmati. Itulah pengharapan yang Tuhan katakan tidak mengecewakan. Contoh kecil, Bapak Ibu Saudara, kita di rumah pasti piara sebuah binatangnya. Sebuah binatang, ada binatang anjing, ada binatang babi, ada binatang apa lagi. Tapi saya berikan contoh binatang babi. Ya, karena kebanyakan sini kita melihat bahwa saudara-saudara kita lebih banyak piara babi ya. Kita piara babi dari kecil atau yang sedang, kita taruh di kandang. Kita bilang nih, babi, saya sudah taruh kok di kandang ya. Besok saya lihat, kok besar. Kita langsung ngomong, babi kok langsung besar. Bapak Ibu Saudara, babi langsung besar tidak? Babi langsung besar tidak? Tidak. Prosesnya apa? Cari makanan babi, cari kangkung, cari daun kaspi, cari. Saya lihat biasa ibu-ibu kalau selesai acara ibadah, kumpul. Itu proses kerja untuk apa? Melihat sesuatu ke depan. Kumpul
Bapak Ibu Saudara, proses itu setiap hari yang dilakukan oleh orang yang piara babi. Akhirnya babi sudah besar. Ada orang tanya, Bapak Roni, saya mau beli babi. Oh ada, sudah besar, berapa? 4 juta, 5 juta. Menghasilkan tidak? Tidak mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Atau Bapak Ibu Saudara bisa menikmati. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena Tuhan berikan kita kekuatan. Karena Tuhan berikan kita kemampuan. Karena Tuhan memberikan kita semangat. Sampai pengharapan kita tidak mengecewakan. Bapak Ibu Saudara, saya menggarisbawahi lagi Bapak Ibu Saudara, pengharapan tidak mengecewakan. Apa yang tidak kita lihat, itulah yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Contoh kecil lagi Bapak Ibu Saudara, seorang ibu mengandung anaknya harus 9 bulan baru melahirkan Bapak Ibu Saudara. Bukan saja Tuhan langsung jadi, tapi proses. Dia mual-mual, papanya, mamanya yang bilang gini, aduh papa saya mau makan ini. Papa lari berusaha cari, proses Bapak Ibu Saudara, supaya kandungannya subur. Cari malam jam 12 malam ke jam 11 malam. Dia mual, dia mengalami penderitaan Bapak Ibu Saudara. Seorang ibu mengalami penderitaan, tidak bisa melakukan apa-apa dan sebagainya. Dan pada akhirnya 9 bulan bayinya lahir. Dan papanya sekolah bilang, wow cantik, wow ganteng. Pengharapan yang kita harapkan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Karena apa yang kita tidak lihat, itulah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apalagi Bapak Ibu Saudara, saya melihat jemaat kita ini semua rata-rata sudah bekerja, ya, rata-rata sudah bekerja, sampai ada yang sudah lulus, sudah pegawai dan sebagainya. Apa yang Bapak Ibu Saudara dulu berharap, apa yang Bapak Ibu Saudara bergumul sampai papi dan mami gembala bergumul, akhirnya saudara semua bekerja. Dan Tuhan memenuhi semua harapan saudara. Bapak Ibu Saudara, semuanya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tuhan berkata, pengharapan tidak mengecewakan. Apa yang saudara harapkan? Dulu mungkin Bapak Ibu Saudara mau katakan bahwa tidak punya apa-apa. Bapak Ibu Saudara tidak memiliki apa-apa. Berdoa bergumul sampai air mata. Dia berharap bergumul sama Tuhan. Berharap sama Tuhan, bergumul sampai Tuhan menjawab, Tuhan kasih naik jabatan, naik pangkat, naik sebagainya, punya uang, punya rumah dan sebagainya. Kecewa tidak? Tidak kan? Tidak kan Bapak Ibu Saudara? Tidak kecewa. Pengharapan tidak mengecewakan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati jabatan saudara, memberkati kerja saudara, memberkati usaha dan karir saudara. Karena Tuhan tidak mengecewakan, tetapi ada proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya pribadi hanya tahu saja melayani sebagai hamba Tuhan selama 19 tahun. Hanya tahu saya melayani. Tapi apa yang tidak pernah saya lihat tadi firman, pengharapan yang tidak lihat. Saya tidak terpikirkan kalau saya masuk dalam pegawai negeri. Saya tidak terpikirkan itu. Saya hanya pikirkan hamba Tuhan melayani, hamba Tuhan melayani. Tapi saya melayani. Saya tidak minta imbalan apa-apa karena saya tahu melayani penghormatan. Tidak ada uang taksi, tetap jalan melayani. Tapi saya tidak terpikirkan kalau saya masuk dalam Kementerian Agama Kota. Tidak terpikirkan Bapak Saudara dikatakan lolos P3K paruh waktu Kementerian Agama Kota Sorong. Saya tidak terbayangkan itu, tidak terlihat dalam pikiran saya. Bapak Ibu Saudara, itu yang saya mau katakan, pengharapan tidak mengecewakan. Tinggal pelantikan saja ini Bapak Saudara. Dan saya bilang, Tuhan, kalau Kau yang izinkan itu berarti Tuhan berikan saya hikmat, kepintaran. Bagaimana saya masuk di kantor, saya tahu saja melayani, berkhotbah, berdoa, itu saja yang saya tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu dikatakan lolos P3K paruh waktu Kementerian Agama Kota Sorong, tapi Bapak Ibu Saudara, saya doa, saya berharap kalau bisa Tuhan kasih saya di Tambrau kah, di Timika. Apa yang saya harapkan tidak mau, apa yang Tuhan tidak harap, yang apa yang Tuhan tidak terpikirkan dalam hidup saya. Akhirnya waktu pas keluar penempatannya Kota Sorong.
Saya bilang luar biasa Tuhan. Apa yang saya minta di Temika, dituai saya supaya saya Tuhan, saya ingin ada suasana baru. Tapi Tuhan bilang tidak, aku tempatkan kamu di kota Sorong, tidak jauh dari Gereja Al-Masih. Tuhan mau tetap ada di Al-Masih. Mungkin maksudnya atau bisa buka cabang di sana kah Bapak? Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata, pengharapan tidak mengecewakan. Kita punya Bapak kekasih kita Pak Martin, mengalami satu proses pergumulan kehidupan, tapi ada kekuatan, ada kemampuan, masih melayani, masih semangat, masih sukacita. Bapak Ibu Saudara, justru itu Bapak Ibu Saudara yang pertama, pengharapan tidak mengecewakan. Apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan kepada Tuhan? Apa yang Bapak Ibu Saudara inginkan kepada Tuhan? Mengharapkan anak Bapak Ibu Saudara dalam proses belajar dan kuliah dan sebagainya. Dan saya mau katakan sekali lagi, pengharapan tidak mengecewakan. Pasti, katakan di sebelah kiri kanan, pasti. Ada amin? Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, pengharapan tidak mengecewakan. Kita perlu proses. Jadi apa yang saudara lagi alami, proses, pergumulan, apapun, ingat, pengharapan tidak mengecewakan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang kedua, pengharapan tidak mengecewakan. Jangan berharap. Yang kedua, meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Tuhan satu-satunya penolong. Karena apa? Tuhan satu-satunya sandaran. Karena apa? Tuhan satu-satunya yang dahsyat atas hidup kita. Pengharapan tidak mengecewakan, Bapak Ibu Saudara. Kita menaruh pergumulan kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata tadi, kasih setia Tuhan, Roh Kudus mencurahkan atas kehidupan kita. Jadi meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Walaupun belum lihat, terus berdoa. Walaupun belum jawab, terus berdoa dan berdoa dan berdoa, berdoa dan berdoa. Tidak terlepas untuk tetap terus meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak terlepas, berdoa terus. Berdoa terus Bapak Ibu Saudara. Jangan berharap kepada manusia. Bapak Ibu Saudara, jangan andalkan kekuatan kita. Karena Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi pengharapan tidak mengecewakan. Meletakkan harapan kita, pergumulan kita, apa yang sedang kita harapkan, apa yang sedang kita gumulkan, apa yang sedang kita mau kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terus berdoa, berdoa dan berdoa dan berdoa. Jangan pernah berhenti Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah berhenti Bapak Ibu Saudara. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu memenuhi semua harapan kita Bapak Ibu Saudara. Percaya kepada Tuhan. Jangan putus asa Bapak Ibu Saudara. Terus berharap dalam pergumulan. Percaya kepada Tuhan. Serahkan semua kekuatan dan masa depan kita kepada Tuhan. Hanya satu Bapak Ibu Saudara. Terus berharap kepada Tuhan. Pengharapan tidak mengecewakan. Meletakkan pengharapan kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara semua setengah-setengah saja, jangan berpikir, saya kan sudah punya uang, saya kan sudah punya segalanya, saya kan sudah punya dan punya segalanya, dan tidak berdoa, tidak menaruh harapan kita kepada Tuhan, tidak meletakkan pengharapan, penggumuran, kehidupan apa yang kita perlukan, apa yang kita mau Bapak Ibu Saudara. Pengharapan tidak mengecewakan. Coba kita buka satu kebenaran firman Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan dari Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat yang ke-12.
Roma 12 ayat yang ke-12. Saya baca Roma 12 ayat yang ke-12. Ini berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara, ini firman. Meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau kita terus berharap kepada Tuhan, hati kita tetap bersukacita dalam pengharapan, bertekun dalam doa, sabar, Bapak Saudara. Jadi saya menggarisbawahi di sini bertekun dalam doa. Bapak Saudara, yang pertama kita butuh proses. Pengharapan tidak mengecewakan proses, ada air mata, ada segalanya. Yang kedua, meletakkan pergumulan pengharapan kita kepada Tuhan, Bapak Saudara. Tekun berdoa, berharap sama Tuhan, berseru sama Tuhan, berserah sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pasti Bapak Ibu Saudara, Tuhan tolong tepat pada waktunya. Apa yang sedang Bapak Ibu Saudara rindukan? Apa yang sedang Bapak Ibu Saudara harapkan? Bergumul dengan suami, bergumul dengan kehidupan keluarga, bergumul dengan anak, bergumul dengan masa depan, bergumul dengan keuangan dan sebagainya. Dan saya mau berkata, letakkan hidupmu bertekun dalam doa. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Doa salah satu nafas kekuatan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Doa salah satu, Bapak Ibu Saudara, membuat kita selalu punya satu pegangan yang teguh kepada Tuhan. Doa itu pegangan yang teguh kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena pengharapan tidak mengecewakan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, Bapak Ibu Saudara. Walaupun Bapak Ibu Saudara ada dalam lembah kelam, walaupun Bapak Ibu Saudara ada di dalam satu titik terendah, walaupun Bapak Ibu Saudara tidak mampu dan tidak berdaya, tetapi Tuhan berkata, doa dan doa dan doa, carilah aku, maka aku akan hidup. Carilah aku, Bapak Ibu Saudara, maka kamu akan hidup. Banyak orang mengecewakan saudara. Mungkin saudara sudah Tuhan bawa naik level, saudara, Tuhan memberkati saudara. Ada sekitar orang, sekeliling orang yang iri hati, benci dan sebagainya, yang menceritakan saudara. Ternyata tidak usah peduli, karena Tuhan sudah membawa saudara dalam pengharapan yang tidak mengecewakan, membuktikan kasih Tuhan ada dalam hidup saudara, supaya semua orang melihat bahwa inilah anakku yang aku buktikan kasih, yang aku berikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan dia. Bapak Ibu Saudara, kita milik Tuhan, kita kepunyaan Tuhan, kita ahli warisnya Tuhan, kita anak. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, kita anak. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, kita anak. Tuhan tahu apa yang Tuhan sediakan bagi kita, dan Tuhan tidak mungkin mengecewakan hidup kita, tidak mungkin. Sampai saat ini ada kekuatan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua, pengharapan tidak mengecewakan, meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, ibu-ibu belum kode ya. Dan yang ketiga, Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara, kita baca Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang ketiga, iman, percaya. Minggu kemarin kita sudah dengar khotbah tentang Papi Gembala, tentang Abraham. Bagaimana Tuhan memberikan satu ujian, proses untuk Abraham. Bapak Ibu Saudara, ujian apa? Mempersembahkan Ishak. Abraham taat melakukan. Bapak Ibu Saudara, dia punya tidak ada ketakutan, tidak ada keberanian. Dia punya iman yang kuat, iman yang teguh. Tapi waktu dia mempersembahkan Ishak, Tuhan berbicara. Bapak Ibu Saudara, hidup ini butuh proses, hidup ini butuh ujian, hidup ini butuh semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang ketiga, kita punya iman, percaya. Bapak Ibu Saudara,
Kita punya iman, percaya. Kalau kita punya satu pergumulan, kalau kita berharap segala sesuatu yang kita harapkan, yang pertama kita butuh proses. Yang kedua kita Bapak bisa meletakkan pengharapan, pergumulan, kehidupan semua kepada Tuhan. Bertekun dan berdoa dan berdoa. Yang ketiga kita harus punya iman. Percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita tidak berharap sesuatu, tapi kalau kita punya iman, apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita Tuhan sediakan, tapi itu bukti yang kita tidak terlihat, tapi Tuhan buktikan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara punya pengalaman kehidupan, kesaksian Bapak Ibu Saudara, mengalami secara pribadi demi pribadi. Bukti Bapak Gembala dan Ibu Gembala mulai dari proses gereja ini dibuka dalam batu persekutuan. Berapa orang? Proses. Mulai datanglah jemaat berkumpul, punya iman, memiliki satu tempat, dapat tempat. Bapak Ibu Saudara, mungkin kan dulu Bapak Gembala bawa semua motor ke sana kemari, Ibu Gembala dan Bapak Gembala. Tapi sekarang iman, ada mobil, gedung mau naik tinggi lagi, diberkati. Bapak Ibu Saudara, bukan langsung jadi, tapi itu harus punya iman. Bapak Ibu Saudara, iman bukan ragu-ragu, iman bukan khawatir, iman bukan cemas, iman bukan acuh tak acuh. Tidak, tapi iman itu Bapak Ibu Saudara melangkah percaya dan percaya bahwa pasti itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, saya, Bapak Ibu Saudara, tidak terpikirkan, tapi saya punya iman. Masa depan saya di tangan Tuhan. Tuhan yang menyediakan. Apa yang tidak pernah saya pikirkan? Melayani Tuhan tidak memiliki apa-apa. Hanya suatu penghormatan, itu pelayanan. Tapi akhirnya nanti tiap bulan dapat gaji lagi. Haleluya. Amin kan? Amin. Iman. Kalau sudah nanti SK keluar, kita tahu gaji berapa. Iman, Bapak Ibu Saudara. Tidak susah-susah, tidak capek-capek. Iman Tuhan belajar apa yang kau tahu juga Tuhan. Amin. Apa yang kau tahu itu kau Tuhan setia. Selalu bilang siap. Iman kata siap dan siap seperti pahlawan prajurit. Siap, tapi itulah hasil. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya pakai baju pegawai sama lo. Haleluya. Saya menyatakan ini karena saya alami Bapak Ibu Saudara. Saya alami bagaimana pembuktian kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dulu capek-capek jalan melayani. Ya puji Tuhan besok-besok di mobil. Haleluya. Iman. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Iman. Sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan saja dalam proses, bukan saja Bapak Ibu Saudara meletakkan pengharapan Bapak Ibu Saudara kepada, tapi iman. Sampai waktu Tuhan jauh. Ada amin? Ada amin? Ibu-ibu sudah siap selesai? Ya. Jadi 3 hal ini Bapak. Pengharapan tidak mengejar. Saya ngomong di depan Bapak Saudara karena bukti kasih Tuhan yang Tuhan perlihatkan dalam kehidupan saya. Iman tidak, Bapak Saudara, iman adalah suatu pengharapan. Jadi Bapak Saudara yang masih ada di dalam tahap pertama proses, tetap terus bersabar, bertekun walaupun tahan uji. Yang kedua, tetap terus bertekun, berdoa. Dan yang ketiga, memiliki iman. Karena ini salah satu harapan yang pasti. Dan saya mau katakan bahwa Bapak Ibu Saudara, semua apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kita milik Tuhan. Kita anak kepunyaan Tuhan. Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Tuhan tidak membuat kita setiap hari menangis. Tidak. Tuhan pasti buka jalan. Sebelum saya menutup kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, saya menceritakan Bapak Ibu Saudara, ada dua orang, salah satu pengemis dan satu seorang bapak. Bapak ini datang membawa uang dan Alkitab. Di sebelah kanan Bapak ada uang, di sebelah kanan kiri Bapak ada Alkitab. Bapak Ibu Saudara, dia membawa kepada pengemis itu. Dia berkata seperti ini, mana yang engkau pilih?
pengemis itu melihat dalam kedua tangannya ada Alkitab dan ada uang. Dan apa keputusan dari pengemis itu? Dia memilih Alkitab. Dan Bapak itu berkata, mengapa engkau memilih Alkitab? Kenapa engkau tidak pilih uang? Karena engkau membutuhkan uang. Engkau membutuhkan uang. Dengan uang ini engkau bisa belanja. Dengan uang ini engkau bisa punya harapan untuk bisa beli rumah, beli apa dan sebagainya. Dan Bapak itu berkata, saya memilih Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang bersifat kekal. Dengan ada Alkitab, dengan firman Tuhan saya pilih, saya dikuatkan. Dengan ada firman Tuhan, saya memilih firman Tuhan, Alkitab, ada pengharapan, ada damai, ada sukacita, dan ada kelimpahan demi kelimpahan dalam hidup saya. Saya tidak memilih uang, karena uang sifat sementara. Waktu saya memilih uang, saya ambil habis saja. Saya tidak mendapatkan damai. Saya tidak mendapatkan pengharapan. Saya tidak mendapatkan kasih. Saya tidak mendapatkan sesuatu yang membuat saya damai, berharga dalam hidup. Tapi saya memilih Alkitab, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan cerita ini, Bapak Ibu Saudara, kadang kehidupan kita, kadang kita lalai untuk baca firman. Kadang kita lalai untuk merenungkan firman. Kadang kita lalai dalam untuk berdoa. Kadang kita lalai mencari Tuhan. Kadang kita lalai untuk bersandar berharap kepada Tuhan. Karena kesibukan kita. Karena uang dan kesibukan pekerjaan. Tapi Tuhan berkata bahwa firman Tuhan adalah sandaran dalam hidupmu, pengharapan. Dan aku tidak mengecewakan kau. Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan uang. Yes. Karena uang adalah yang untuk kebutuhan hidup kita. Tapi yang satu yang harus kita pegang, Tuhan berkata, anakku, jangan lalai di dalam baca firman. Jangan lalai, karena waktu engkau lalai, saat engkau punya tantangan, engkau tidak kuat. Di saat engkau lalai, engkau punya tantangan, engkau khawatir, engkau tidak mampu. Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata, carilah Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Sesibuk-sibuknya kita, secapek-capeknya kita, Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan menunggu kita. Tuhan mencari anak-anaknya yang datang untuk selalu berkata, ini aku Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat dalam hidupku? Apa yang Tuhan mau berikan dalam hidupku? Apa yang kehendak Tuhan atas hidupku? Ini aku Tuhan. Berkati pekerjaanku, aku menjadi berkat dalam pekerjaan. Berkati usahaku, aku menjadi berkat dalam usahaku. Berkati pelayananku dan berkati Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan bersifat kekal, membawa saudara terus hidup damai, sukacita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, dan kembali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pengharapan tidak mengecewakan. Terus mencari Tuhan, karena Tuhan adalah kehidupan yang kekal atas hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata, bukan dengan kekuatan kepanjang wajah. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita mengaminkan kebenaran firman Tuhan ini. Bukan dengan kekuatanku. Ini hidup kami Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman itu. Bukan cuma kami bersetuju Bapa. Apa yang kami harapkan Tuhan tidak mengecewakan kehidupan kami. Haleluya. Tuhan
Kami bersyukur atas semua anugerah-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik. Kami semua yang ada di tempat ini Bapa, Kau tidak akan pernah mengecewakan kami. Semua janji-Mu ya dan amin. Ajarlah kami Bapa, supaya hidup kami terus menaruh harapan kepada Engkau. Kami butuh Engkau Bapa. Kami butuh Engkau dalam hidup kami Bapa. Tolong kami Bapa. Tolong kami, berikan kami kekuatan. Berikan kami kekuatan menghadapi proses ini, mengalami semua proses apa yang kami alami. Dan kami berkata Bapa, Engkau adalah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Kami tetap percaya Tuhan, Engkau adalah penolong dalam hidup kami. Kami pegang janji-Mu Bapa, Engkau adalah Tuhan penolong dalam hidup kami. Kami percaya rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Kami percaya Engkau berkata, Aku sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Kami percaya Bapa, kami diberkati, kami tidak akan dikecewakan. Harapan kami tetap terus berharap kepada Kau, karena rencana-Mu tidak pernah gagal atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, bahwa janji-Mu Engkau membawa kami naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Haleluya Bapa. Dan kami percaya jemaat ini akan memberkati banyak orang Bapa. Dalam nama Yesus terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Bapa. Berkati persembahan yang sebentar kami berikan. Tuhan kembalikan 100 kali lipat bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua diberkati, katakan tahun baru dan tahun yang baru ya. Puji Tuhan, saya pikir itu saja penyampaian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati kita semua. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Jangan lupa sebentar kita ke kilometer 10 untuk mensyukuri 1 tahun Opa Parangan, diundang langsung oleh Ibu Janda Berta Todins. Mari kita semua berdiri mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Kita tutup ibadah dengan menyanyikan pujian besar anugerah. ibadah raya kami hari ini, kami menaikkan puji syukur kepada Tuhan karena besar anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat berkat-berkat rohani, berkat ilahi yang kami dapatkan
dalam ibadah raya kami hari ini. Kami percaya berkat ini akan terus mewarnai setiap kehidupan kami menjalani hidup hari-hari ke depan. Terima kasih Bapak, sebelum kami pulang dari tempat ini, kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan semua pergumulan kami. Program jemaat kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong supaya semua boleh berjalan dengan baik, sukses dan lancar. Di dalamnya nama Tuhan yang kami muliakan. Program atau pergumulan jemaat Tuhan, apa berdoa dalam nama Yesus, apapun pergumulan kami secara pribadi, keluarga, rumah tangga, kami taruh ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu pengharapan kami kepadamu tidak akan pernah mengecewakan. Karena itu Tuhan, tolong setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa negara tanah Papua, kota Sorong di mana kami tinggal. Kami berdoa biar kesejahteraan bangsa ini, kesejahteraan tanah Papua, kesejahteraan kota ini, kami terus doakan dan kami mohon biar Tuhan nyatakan itu sehingga kami yang hidup di dalamnya menikmati kesejahteraan itu. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa berdoa untuk jemaat dalam segala usaha dan pekerjaan, karir, pendidikan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan terus naik dan bukan turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu janji-Mu Bapa. Genapilah itu bagi jemaat Tuhan. Diberkatilah semua usaha, diberkatilah semua pekerjaan, diberkati karir, diberkati pendidikan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga dengan demikian kami boleh terus menikmati berkat daripada Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Apapun pergumulan kami sekali lagi kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kehidupan jemaat Tuhan di minggu berjalan. Hamba taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong. Jadikan hari-hari hidup kami hari-hari di mana kami merasakan segala kebaikan Tuhan. Hari-hari di mana kami merasakan penyertaan Tuhan sempurna. Hari-hari di mana kami merasakan sukacita dan ada kebahagiaan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berdoa menyerahkan jemaat yang tidak sempat bersama dengan kami. Tuhan hadir, lawat, kunjungi. Biarlah Tuhan menolong mereka sama seperti Tuhan menolong kami yang saat ini ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai kekal. Lalu kemudian kami sebentar akan kembali pulang. Sertailah perjalanan kami pulang. Tibakan di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Sisa aktivitas hari ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Biarlah yang terbaiklah yang Tuhan tolong berikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai kekal. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan hari ini diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan terus pakai kami, tambahkan pengurapan baru bagi semua hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini. Terpuji nama Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah raya kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Mari kekasih Kristus, angkat kedua tangan saudara, pulang lalu terima berkat Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di surga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini keluarga-Ku Tuhan.